Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, saya Eliana, mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan 2 tahun 2022 dengan nomor mahasiswa 220-301-0116 di Universitas Syahkuala. Saya bertugas di SMA Metodis Banda Aceh. Pada hari ini, Kamis 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan dengan materi ekosistem di kelas 10. Berikut video pembelajaran yang saya lakukan. Selamat siang semuanya. Siang. Semangat sekali. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Semangatnya luar biasa ya. Ada yang tidak hadir? Oke, tidak ada, hadir semua. Nah, kita cek dulu kebersihan kelas. Coba dilihat, kalau ada sampah di bawah tolong diambil. Oke, kalau nggak ada, kita baru bisa mulai pelajaran hari ini, ya. Nah, jadi sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan itu lebih berkah. Oke, siapa yang bisa memimpin doa untuk hari ini? Felicia. Oke, baik. Silakan Felicia pimpin doa. Boleh. Oke, boleh berdiri. Sebentar ya. Oke, baik Nak. Jadi pada pertemuan yang lalu materi kita berkaitan dengan ekosistem. Oke, masih ingat kira-kira apa sih yang kalian dapatkan dari materi sebelumnya itu ekosistem? Ayo, apa itu ekosistem? Erik, oke. Apa Erik? Ikan berhubungan dengan air. Baik, benar. Gimana? Ada tambahan lain? Aplaus dulu untuk Erik. Oke, siapa lagi mau kasih? Unsur-unsur yang berhubungan langsung dengan lingkungan, angin, air, makhluk hidup saling berkaitan. Gimana? Rantai makanan dan simbiosis. Benar ya, yang dijawab oleh Michael Halim, Jessica. Oke, Vincent mau menambahkan? Ya, ini lebih tepatnya ya, kumpulan komponen biotik dan abiotik. Nah, kemudian kita juga pada pertemuan yang lalu itu ada membahas rantai makanan sudah ya, jaring makanan, kemudian ada simbiosis, mutualisme, komensalisme, parasitisme ya. Oke, coba Winda boleh disebutkan satu contoh simbiosis parasitisme? Ya. Manusia itu dengan kuku ya, karena manusia itu bisa gatal dengan kuku, merasakan gatal. Kalau kuku dia bisa mendapatkan makanan dari manusia. Iya. Oke, tepuk tangan untuk Winda.
Jadi bisa saling, kalau dia mutualisme itu berarti saling menguntungkan. Kalau yang komensalisme, yang satu untung, yang satu tidak dirugikan. Contohnya apa? Ikan hiu sama ikan remora. Iya, apa keuntungan ikan hiu? Nggak ada. Nggak ada ikan hiu ada. Tidak ada. Kerugian? Kerugian juga nggak ada. Tidak ada. Kalau ikan remora? Dia dapat bekas dari sisa-sisa makanan ikan hiu. Iya, dapat mendapatkan makanan dari tubuh si ikan hiu. Oke, berarti udah mantap materi sebelumnya ya. Nah, jadi ini Ibu mau tanya, kalian pernah nggak? Ini cuaca kita kadang cerah, kadang hujan. Pernah nggak kamu kehujanan ketika pulang sekolah atau pergi dari mana? Oke, pernah kehujanan. Kira-kira dari mana sih air hujan itu? Dari awan. Kok awan bisa jadi hujan? Dari lautan itu, Bu. Dari laut. Nah, oke, coba perhatikan gambar ini satu. Pak. Oke. Coba lihat itu yang tadi kalian jawab terkait dengan dari mana datangnya hujan. Tadi hujan itu dari mana? Dari laut. Dari mana lagi? Awan, ya. Asal mula terjadinya hujan di sini Ibu nggak bahas dulu asal mula terjadinya hujan. Kira-kira yang nampak dalam gambar ini apa? Apa saja yang nampak? Nah. Oke, ada evaporasi, ada kondensasi, ada apa lagi? Ada presipitasi. Itu yang ada unsur-unsur kimia apa? Karbon. Oke, ada karbon, ya, ada NO. Nah, itu semua adalah unsur-unsur kimia. Di mana terdapat? Di atmosfer kita. Ya, kemudian naik bersatu dalam kumpulan uap air dalam awan. Nah, kemudian prosesnya berlanjut sampai terjadinya kondensasi sampai dia turun hujan atau istilahnya presipitasi. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menganalisis daur siklus biogeokimia yang berlangsung dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Nah, tapi sebelum kita melihat lebih jauh bagaimana siklus itu bisa berlangsung dalam kehidupan kita, Ibu akan tampilkan kamu sebuah video dan nantinya Ibu mintakan kalian mengerjakan tugas LKPD berdasarkan video yang kalian nonton, ya. Dan kalian ini udah Ibu pastikan duduk dalam kelompok yang sudah Ibu tentukan pertemuan yang lalu, ya. Oke, kita lihat videonya. Sambil melihat video ini, Ibu akan bagikan LKPD yang kemudian kalian jawab. Kemudian di sini ada 2 tugas nanti yang akan kalian kerjakan. Jadi Ibu mintakan kalian betul-betul bekerja sama. Yang pertama, tugas kalian itu adalah menjawab aktivitas yang ada di LKPD. Yang kedua, Ibu mintakan kalian membuat sebuah poster sederhana, tidak harus ribet, ya, pokoknya yang sederhana, ide kreatif kalian terkait tentang materi yang kita pelajari hari ini. Nah, oke, kita lihat dulu videonya. Oke, sambil Ibu bagikan LKPD dan juga kertas untuk dibuatkan posternya. Oke, dari yang dilihat tadi, berarti kita bisa lihat bahwa siklus biokimia itu erat kaitannya dengan proses
rantai makanan, ya. Kemudian piramida makanan sampai dengan apa? Siklus, berbagai macam siklus, ya. Nah, di mana tadi ada ditunjukkan bagaimana aliran energi itu dari rantai makanan itu berlangsung. Mulai dari tropik 1. Tropik 1 siapa yang mendudukinya? Tumbuhan, yaitu produsen, ya. Kemudian tropik 2, konsumen pertama. Sampai kepada yang terakhir apa? Decomposer, ya, sebagai pengurai. Jadi makhluk hidup yang mati itu nantinya juga dia akan diuraikan oleh si pengurai. Oke, baik Nak, tadi Ibu udah bagikan LKPD-nya, silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 20 menit ya untuk mengerjakan. Ibu rasa siap, dalam satu kelompok ini ada 5 orang. Jadi bisa bagi-bagi tugas yang menjawab LKPD dan juga membuat poster. Nah, Ibu izinkan kamu boleh mengakses informasi menggunakan internet, ya. Silakan berkreasi menggunakan HP, tapi ingat tidak boleh disalahgunakan. Jangan digunakan untuk main game. Oke, tugasnya dikerjakan sesuai dengan instruksi LKPD ya. Misalnya kelompok 1 tadi tentang siklus apa? Siklus karbon ya. Kelompok 2 Clive siklus nitrogen. Kelompok 3 tugasnya apa? Ini udah, ini kelompok 3 siklus fosfor. Oke, kelompok 4 siklus kemana? Oke, siklus air. Oke, baik, waktunya sudah habis. Ya, kita bisa lanjut presentasi ya berdasarkan topik yang sudah diberikan. Ada yang belum siap? Oke, kita kasih tambahan waktu 5 menit. Oke, sambil kalian bekerja, Ibu ingatkan penilaiannya itu yang pertama kesesuaian isinya, yang kedua kekompakan kalian juga ya, kerjasama itu perlu dilakukan, kemudian kedisiplinan, tepat waktu mengerjakan. Oke, gimana, udah semuanya? Oke, kalau sudah kita persilakan kelompok 1 pertama maju ya. Boleh di tempat itu, tapi kalian berdiri ya. Oke, ya, LKPD-nya dan juga presentasinya ya. Ya, boleh. Dibacakan yang kalian tulis. Oke, silakan disimak. Coba mungkin jangan membelakangi kawan, ya, walaupun di ini, tapi tidak membelakangi kawan. Oke, baik Nak, silakan dengar dulu presentasi kawannya.
Masing-masing kelompok Ibu kasih kesempatan satu pertanyaan, ya. Nanti kalau ada mau tanya lagi baru ronde berikutnya. Tapi kita tuntaskan dulu empat kelompoknya. Oke, silakan. Selamat siang semuanya. Ya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil tugas kami dan hasil kami. Yang pertama, berdasarkan pengamatan video di atas, identifikasikan tipe apa saja yang terdapat dalam proses biogeometria. Pertama, kami menemukan daun gas, itu meliputi daun karbon dan daun hidrogen. Yang kedua, daun air, itu meliputi susu air. Dan yang ketiga, ada daun padat, itu meliputi daun fosfor dan belerang. Jadi, pertanyaan kedua dan kami tersebut, bagaimana sistem air dapat terjadi? Analisa kami itu pertama tuh air laut atau air yang ada di darat, menguap, kemudian naik menuju langit dan berkumpul di udara sehingga membentuk gumpalan air. Yang kedua, awan-awan yang berkumpul di langit tersebut kemudian mencair sehingga akan menimbulkan titik hujan dan terus permukaan bumi. Dari titik hujan tersebut, sebagian ada yang proses mengalir melalui sungai menuju laut, sebagian lagi akan terserap menuju ke dalam perut bumi, tetapi ada juga yang membuka menjadi es. Cadangan air yang ada di permukaan bumi nantinya akan meluap kembali menjadi bentuk awan dan melakukan proses perputaran yang sama secara terus-menerus dan terus. Selanjutnya kami akan membahas tentang produk kami, yaitu siklus karbon. Pengertian dari siklus karbon adalah siklus karbon dapat dimulai dari unsur karbon yang berada dalam bentuk karbon dioksida yang diserap oleh tumbuhan. Dalam proses fotosintesis, tumbuhan membuat karbon dioksida bersama air menjadi karbohidrat atau glukosa. Dalam proses selanjutnya, baik pada produsen maupun konsumen, glukosa dibentuk menjadi persenyawaan air. Lalu manfaat daun karbon. Manfaat daun karbon adalah mengembalikan karbon yang ada di atmosfer ke organisme hidup, fotosintesis dan respirasi. Karbon dioksida hasil respirasi makhluk hidup dan aktivitas manusia akan menuju ke atmosfer. Jika tidak diserap oleh tumbuhan serta alga, maka akan menyebabkan efek pembunuhan. Jadi asap karbon itu ada di udara direplikasi dengan O2 dalam bentuk CO2 dan ada juga daripada tanaman terdapat di akar, batang daun, buah serta dedaunan yang telah berkumpulan. Dan proses karbon menjadi CO2 itu yang dimana senyawa karbohidrat pada tumbuhan dari fotosintesis digunakan manusia dalam proses respirasi yang masukkan CO2. Dan keberadaan karbon ada empat yaitu biosfer di dalam magnitudo, biosfer di dalam bumi, hidrosfer di air, dan atmosfer di darat. Proses dalam siklus karbon. Karbon yang diambil dari udara oleh organisme fotoalkohol permukaan, kemudian akan diolah menjadi karbohidrat yang karbon yang atmosfer. Bagian terbesar dari karbon yang berada di atmosfer bumi adalah gas karbon dioksida CO2. Meskipun jumlah gas ini merupakan bagian yang satu dari seluruh gas yang ada di atmosfer dalam basis molar, meskipun sedang mengalami kenaikan, namun ia memiliki pesan yang penting dalam menyokong kehidupan. Gas-gas lain yang mengandung karbon di atmosfer adalah metan dari fluorokarbon
untuk mendapatkan kesehatan yang sehat, dan sehingga untuk tahun yang muda ini dapat membuat kita tuh penurunan kesadaran juga semakin. Oke, sudah habis? Oke, baik. Nah, kelompok 2 mau bertanya. Bagaimana cara mengurangi karbon dioksida? Cara mengurangi karbon dioksida menurut kelompok kami yang pertama itu menanam banyak tumbuhan supaya siklus karbonnya itu tetap ada dengan ada tambahan tumbuhan. Lalu kita juga bisa mengurangi pemakaian transportasi dari cara menarik sepeda atau mobil. Juga kita bisa mengurangi pemakaian untuk bisa rokok. Juga kita bisa mengolah sampah dengan cara reusing. Baik, ada lagi? Oke, kalau nggak ada tepuk tangan untuk kelompok 1. Wah, bagus sekali ya. Baik, nah. Kelompok 2 silakan. Tapi bagusnya berdiri aja depan ya, biar semuanya bisa lihat. Kelompok 2 tugasnya materinya apa? Oke, ya. Menurut informasi yang kami dapatkan, kami mendapatkan bahwa siklus nitrogen ini terbagi menjadi 2 jenis siklus. Yang pertama adalah siklus nitrogen yang berada di darat dan yang berada di daerah perairan. Kita akan mulai dengan yang berada di daerah perairan. Dan semua siklus nitrogen ini selalu diawali oleh nitrogen bebas di udara. Kemudian akan diikat atau mengalami proses fiksasi oleh ganggang hidung di lautan, dan kemudian akan dikonsumsi oleh biota laut yang utamanya adalah ikan-ikan kecil. Kemudian ikan sebagai makhluk hidup tentunya akan melakukan ekspresi dan tentunya juga mati, dan tidak akan dikomposisi oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Ketika mereka melalui proses dekomposisi, mereka akan menghasilkan sebuah senyawa yang bernama NH2 atau yang biasa disebut dengan amino radikal, dan kemudian
memulai proses ini dibutuhkan energi yang sangat tinggi. Jadi disinilah peran dari halilintar atau istilahnya di awan. Dan proses ini disebut juga dengan proses elektrokimia. Setelah nitrogen nitrogen dioksida tersebut akan diserap oleh air dan dibawa ke dalam rendah, yang kemudian dapat diolah menjadi sinar wanita oleh bakteri udang dan diserap oleh tumbuhan, dan kemudian prosesnya juga kembali berulang pada hewan. Setelah beberapa penjelasan dari teman-teman yang telah mendengarkan, jadi ini perlu kita ketahui bahwasanya di dunia ini terdiri dari 2% dari gas nitrogen ini. Kemudian terdapat beberapa unsur yang dapat membuat menjadi sebuah komponen nitrogen. Kemudian bermanfaat juga sebagai pembentuk asam amino dalam tubuh. Kemudian daripada nitrogen di bumi ini bukan hanya karena yang hanya semata-mata menjadi sebuah gas, tapi terdapat beberapa manfaat yang dimana itu sangat berpengaruh bagi diri sendiri. Yang pertama itu membentuk klorofil. Yang kedua menyusun protein. Ketiga menyusun asam amino, dan keempat juga pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Sekian dari kami. Apakah ada yang ditanyakan? Kalau ada pertanyaan. Oke, ada yang mau ditanyakan terkait siklus nitrogen? Oke, kelompok 1, Wilbert Arlie. Menaikkan peran besar sesuai dengan namanya, tentunya daun nitrogen ini pemeran utamanya adalah nitrogen bebasnya sendiri. Kan ini buat makhluk hidup kayak dari nitrogen di udara bantu ke makhluk hidupnya, organismenya. Berarti itu bisa terjadi di manusia. Tapi manusia juga mengalami kematian. Iya, boleh ditanyakan. Nggak apa-apa, tanya aja. Nggak apa-apa, oke. Nah. Nanti kalau ada pertanyaan nggak bisa jawab, kawan lain boleh bantu, ya. Kan dibilang proses siklus nitrogen itu diawali dengan nitrogen yang ada di udara. Itu baru tuh ke organisme hidup. Berarti kalau misalnya siklus nitrogen itu bisa terjadi juga pada manusia. Tidak bisa dibilang begitu juga, karena nitrogen bebas ini yang rumus kimianya masih N atau N2 itu sama aja, itu nggak bisa langsung dimanfaatkan karena nitrogen itu sendiri dia bukan senyawa organik, jadi tidak bisa langsung dimanfaatkan oleh organisme organik, contohnya manusia. Iya. Hanya harus mengalami proses pengikatan oleh organisme khusus atau bisa juga melalui proses fisika yaitu elektrokimia. Iya, oke. Nah. Tepuk tangan untuk jawabannya ya. Nah. Udah paham ya, Jessica ya? Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, biar kita lanjut lagi. Masih ada? Oke, kalau nggak ada, tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, Jessica jadi salah tingkah ya, padahal action ya. Nah, oke, oke, baik, kita kasih penguatan ya sedikit. Dari yang dipresentasikan tadi Ibu lihat sudah sangat mantap ya, kalian bisa menemukan sendiri informasi yang banyak dari mana, mungkin dengan membaca informasi dari Google tadi ya. Nah, jadi di sini kita perlu ingat bahwa dalam kehidupan kita ini tidak bisa lari dengan yang namanya siklus biogeokimia. Ibu mau memperjelas dulu kenapa disebut dengan biogeokimia, karena di sini ada keterlibatan bio, makhluk hidup. Geo itu berarti berkaitan dengan bumi, lingkungan tempat tinggal kita. Kimia itu adalah bahan-bahan ya, zat-zat yang berperan dalam suatu lingkungan tersebut. Nah, jadi
daur ulang air dan unsur-unsur kimia yang melibatkan makhluk hidup itu dan batuan itu bisa dikatakan dengan geofisik ya. Nah, jadi kita bisa lihat juga di sini energi kimia itu sebagian besar hilang pada setiap tingkatan tropik yang kita ilustrasikan tadi dengan rantai makanan ya dan piramida makanan. Oke, sejauh ini mungkin ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita tutup. Oke, sudah jelas semuanya? Sudah. Oke, sebelum kita tutup, mari kita dengar dulu apa kesimpulan belajar hari ini. Mewakili satu kelompok satu orang. Oke, kelompok satu. Saya dulu. Oke, kelompok satu dulu. Oke, menurut saya kesimpulan untuk hari ini untuk kita semua bahwa setiap siklus yang udah dipaparkan tadi barusan itu setiap peran yang main dalam siklus itu punya perannya masing-masing, punya manfaatnya masing-masing, termasuk juga zatnya bagi kehidupan. Tapi juga mendatangkan juga ada kerugian dan keuntungannya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok satu. Oke, kelompok dua, Michael. Kita lebih mengenal siklus yang ada di lingkungan kita. Oke. Sehari-hari dan kita juga lebih tahu bagaimana lebih bisa menjadi lebih produktif, menambah wawasan kita tahu tentang bagaimana cara kerja, bagaimana bagaimana. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kelompok dua. Ya. Kelompok tiga. Pelajaran hari ini itu biogeokimia itu perpindahan senyawa atau unsur dari abiotik ke biotik dan siklusnya itu berkesinambungan. Contohnya dia ada siklus air, nitrogen, fosfor, ada Oke. Ada lagi? Tepuk tangan untuk kelompok tiga. Kelompok empat. Siapa? Satu orang. Jessica, oke. pelajaran hari ini kita jadi tahu bahwa daur biogeokimia itu adalah berasal dari makhluk hidup, berasal dari daun bumi dan ada unsur kimianya. Oke. Kita jadi tahu manfaat-manfaat apa aja yang bisa kita dapatkan dari daun karbon, air, fosfor ataupun sulfur. Iya, benar sekali ya. Tepuk tangan sekali lagi. Nah, oke. Demikianlah kesimpulan yang sudah kita dapatkan berdasarkan pembelajaran kita hari ini. Oke, untuk mengetahui sejauh mana kamu sudah paham, silakan jawab kuis yang sudah Ibu kirim di grup. Ya, kuisis. Waktunya tidak lama itu. Ya, siapa cepat dia dapat. Ya. Nah, Ibu mau mengingatkan untuk pertemuan selanjutnya silakan dibaca materi yang akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Nah, untuk hari ini kita cukupkan di sini dulu. Jaga kesehatan ya dan tetap semangat mengikuti pelajaran selanjutnya. Oke, selamat siang. Siang, Bu. Sama-sama.